Used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. I was lost but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now I'm found. I was blind but now I see. Oh, I do not deserve it, I'm too far from worth it. You're the only one who ever could be perfect. Every day I fall short, but you still say I'm yours. What a beautiful night. Came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm found. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Saya percaya kita semua datang dengan hati yang sukacita. Amin. 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 Mari kita bawa hati kita, bawa pikiran kita, kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, penolong kita yang setia, Allah kita yang baik, Bapa yang setia. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut
Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Kami memuji-Mu Tuhan, ku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah katakan mulutku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Haleluya. Buka mulut kami, Yesus, untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah kami, untuk memuji-Mu yang baik, Allah-Mu yang sah. Terpujilah Kau Tuhan, selamanya Kau mulia. Kau sama, kami puji Tuhan, Allah segalanya sama. Haleluya, Yesus yang kami memuji Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang segalanya bagi. Haleluya, urapi kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, lawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah mengalir kuasa-Mu, biarlah yang bekerja untuk hidup kami. Yesus, kami-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melawat hamba Raja sekalian. Kaulah segalanya berkat kami, Kaulah kekuatan kami, Kaulah pertolongan kami hamba, Kau penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kaulah kami, terima kasih dan yang setia, kuasa-Mu besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dari perkara-perkara kami. Kau lebih besar dari pergumulan kami Tuhan. Lebih besar dari penyakit kami Tuhan. Apa yang kami alami kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata Tuhan. Kaulah penolong kami yang setia Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami Engkau yang
pribadi yang semakin bertambah Tuhan, kami yang semakin berkurang. Terima kasih Bapa, Kau berkati pelayan-pelayan-Mu hari ini Tuhan, yang melayani-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Di sini banyak anak mudanya, harus shalomnya kencang. Shalom anak muda. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelum duduk kasih tos kanan kirinya bilang kekuatan baru hari ini. Kekuatan baru hari ini. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untukmu. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sebab semua pujian hanya buat Tuhan, amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan bersuka cita karena tiba satu kita memuji dan menyembah Tuhan. Lebih lagi buat Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri. berdiri di hadapan Kau. Katakan satu suara, Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta.
kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Sebab kemuliaan hanya buat Dia, amin. Angkat tangannya semua ke atas. Kita sama-sama memuji dan menyembah Dia. Katakan, Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. pujian, Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya, lagi kemuliaan bagi-Nya selamanya. beri kemuliaan buat Tuhan kita. Siapa yang percaya Yesus Raja pemenang? Yang siap bersorak-sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak buat Tuhan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, bersorak,
dunia. Katakan agung dan perkasa, Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus tempat Tuhan, perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus agung dan Tuhan, perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, katakan Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, sekali lagi katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab pujian penyembahan kami Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab firman-Mu, iya dan amin dalam kehidupan kami. Firman-Mu baik buat hidup kami Bapa. Sebab apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, apapun itu, tetap kami akan tetap terus bersyukur kepadamu Bapa. Karena kasih-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Aku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sungguh Tuhan Yesuslah yang layak menerima segala pujian, pengagungan, dan sembah kami. Kami percaya kehadiran Roh-Mu yang kudus, yang bersemayam, yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu yang ada di tengah-tengah kami, memerdekakan hidup kami, melawat, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu melingkupi setiap hidup kami. Mari Roh Kudus, bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Apa yang Tuhan mau pesankan, apa yang Tuhan mau firmankan buat kami saat pagi hari ini. Berfirmanlah sebab kami siap untuk terima firman-Mu. Roh Kudus, jamah dan lembutkan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Tanah hati yang siap terima taburan benih-benih firman-Mu, supaya kami boleh bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus, urapi dan kuasai juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif tangan-Mu, dan kami siap diberkati hanya di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk coba tengok kiri, tengok kanan, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Baik, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Hari ini saudaraku, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi sebuah tema buat kita di tahun 2024 ini. Gereja Bethel Indonesia mengambil tema beriman teguh kepada Kristus. Hari ini kita mau melihat satu bagian tentang iman dan janji Tuhan. Yuk kita baca dulu ayat firman Tuhan ya dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan baca dari ayat yang ketiga sampai 9 saja ya. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 9. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik supaya mengerti akan apa yang disampaikan. Sekali lagi 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga sampai 9, demikian firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula.
Pada waktu dunia diciptakan mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, saudaraku, saya mau katakan bahwa ada satu korelasi yang begitu besar, ya, korelasi yang begitu erat, hubungan yang begitu besar antara iman dan janji Tuhan. Ketika kita mau mendapatkan penggenapan janji-janji firman Tuhan, maka harus didasarkan dan dilandasi dengan iman. Imanlah yang menjadi satu dasar untuk kita memperoleh janji Tuhan. Sekali lagi, ada sebuah korelasi yang begitu besar, ada hubungan yang begitu besar antara iman, keyakinan kita, kepercayaan kita dengan janji Tuhan. Namun saudaraku, saya mau katakan, dengar baik-baik, bukan berarti ketika kita beriman, waktu kita percaya, waktu kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Tuhan, lalu kita akan segera menerima janji-janji Tuhan. Menerima penggenapan janji Tuhan. Belum tentu, saudaraku. Seringkali untuk kita mengalami penggenapan janji Tuhan, waktu kita beriman, waktu kita percaya, waktu kita menaruh pengharapan kita, Tuhan izinkan kita harus melewati sebuah proses iman. Bilang sama-sama saya, proses iman. 2, 3. Lebih kelas lagi dong. 2, 3. Proses iman, ya. Untuk kita mengalami penggenapan janji-janji firman Tuhan. Waktu kita menaruh percaya, waktu kita menaruh iman kita. Seringkali ada begitu liku kisah, liku-liku jalan yang Tuhan izinkan untuk kita melewati sebuah proses iman. Untuk kita pada akhirnya baru menerima penggenapan janji firman Tuhan. Oke, next. Oleh karena itu hari ini saudaraku, saya mau kita belajar melalui nats ini. Bagaimana kita tetap beriman, bagaimana kita tetap menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita. Waktu kita menanti-nantikan janji Tuhan itu digenapi, terjadi dalam hidup kita. Ya, yang pertama, lanjut next. Coba kita lihat kembali pada ayat yang ketiga dan keempat, saya akan bacakan, saudara boleh perhatikan Alkitabnya sekali lagi baik-baik. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudaraku dengar baik-baik. Waktu kita menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan, hal yang pertama yang harus saudara dan saya miliki dan lakukan, tetap beriman di tengah-tengah ejekan. Tetap menaruh kepercayaan, tetap menaruh pengharapan di tengah-tengah kata-kata yang sumbang. Saya coba gali dan pelajari saudaraku, apa sih sumbang itu? Sumbang itu tidak sesuai atau tidak selaras dengan nadanya. Jadi kalau kita nyanyi keluar dari nadanya,
fales kata orang. Ya, nadanya di do sama dengan C, nyanyinya do sama dengan G gitu ya. Enggak sinkron, enggak selaras. Saya mau katakan saudaraku, waktu kita menanti-nantikan janji Tuhan, ada begitu banyak kata-kata yang kita dengar, suara-suara yang kita dengar, kabar-kabar yang kita terima, kabar-kabar yang tidak selaras dengan peneguhan iman kita. Ada begitu banyak kata-kata ejekan, ada begitu banyak kata-kata sumbang yang kita akan terima, kita akan dengar. Ya, saya sering kali dengar gitu ya. Iya, kalau jagoan kan kalah dulu. Kata-kata selanjutnya harusnya kan setelah itu menang gitu kan. Kalau ini kan orang percaya, orang Kristen katanya, iya kalah dulu, habis itu pingsan, besok mati gitu ya. Kata-kata ejekan, kata-kata cemoohan, kata-kata hinaan. Sama seperti apa yang dinyatakan Petrus. Di mana? Katanya Tuhan mau datang dari kakek punya kakek lagi. Tuhan gak datang tuh. Kata-kata cemoohan, di mana janji penggenapan firman Tuhan? Saya ingat sekali saudaraku dengan satu kisah ketika Yairus, kepala rumah ibadat, ya, dia datang sama Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus, memohon dengan amat sangat. Kenapa? Karena anaknya perempuan satu-satunya hampir mati. Dalam kondisi dia tidak lagi menghiraukan tentang jabatannya dengan kedudukannya. Dia sudah menanggalkan semua itu dan dia mohon dengan amat sangat di hadapan Yesus. Ya, sementara dia menantikan Tuhan datang ke rumahnya karena Yesus lebih tertarik sama wanita yang menjamah ujung jubah Yesus. Yesus sedang berbicara dengan wanita itu. Yairus sedang menunggu kapan waktunya Tuhan untuk menyelamatkan putriku. Tiba-tiba ada orang dari keluarganya datang. Sudah, gak usah susah-susahkan guru. Gak usah bikin capek orang lu. Anak lu udah mati. Bahkan waktu Tuhan Yesus datang sampai ke rumah Yairus, di situ penuh dengan duka cita, penuh dengan rasa kesedihan. Lalu Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menangis sebab anak Yairus tidak mati tapi pingsan. Mereka tertawa. Ada begitu banyak orang yang mentertawakan kita sementara kita menaruh iman kita, pengharapan kita, keyakinan iman kita kepada janji firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mengejek, ada begitu banyak orang yang mungkin menghina kita. Tapi saya mau katakan saudaraku, waktu kita menunggu waktunya Tuhan, menanti-nantikan penggenapan janji firman Tuhan, tetap beriman. Di tengah-tengah ejekan, di tengah-tengah suara sumbang. Amin. Ya, saya melihat saudaraku, ada begitu banyak orang yang akhirnya kehilangan iman karena suara-suara sumbang di antara mereka, begitu ya. Kita bisa melihat saudaraku di mana waktu barisan Israel diperhadapkan kepada barisan Filistin yang siap untuk berperang, yang dipimpin oleh jenderalnya yang bernama Goliat. Firman Tuhan bercerita saudaraku, setiap pagi dan sore orang Filistin mengata-ngatai orang Israel. Saya pikir kok kayak gak ada kerjaan gitu ya. Jadi ngeledek-ngeledekin ya pokoknya menjatuhkan gitu ya. Perkataan-perkataan yang menjatuhkan orang Israel. Dan benar saudaraku, ternyata orang Israel tidak ada seorang pun yang berani menghadapi tentara Filistin saudaraku. Ternyata ini menjadi sebuah strategi perang yang sering kali digunakan, yaitu yang dibilang dengan katanya perang urat saraf. Ya,
menjatuhkan mental lawan. Dan ini yang seringkali iblis gunakan saudaraku untuk menghancurkan iman kita, menghancurkan pengharapan kita, menghancurkan keyakinan kita kepada Tuhan. Dengan perkataan-perkataan sumbang, dengan perkataan-perkataan ejekan, supaya kita meragukan firman Tuhan. Tapi tampillah seorang yang bernama Daud. Seorang yang masih kecil, yang katanya pipinya masih kemerah-merahan. Tapi dia pegang teguh firman Tuhan. Dan dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing. Tapi aku akan mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam. Saya mau katakan hari ini saudaraku, tetaplah beriman di tengah-tengah suara sumbang. Kenapa? Karena kita berjalan bukan sendirian. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan lihat ada perkara-perkara besar. Ada perkara-perkara yang luar biasa yang kita cakap untuk melakukannya bersama dengan Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Tetap pegang teguh janji Tuhan yang pasti akan digenapi meskipun ejekan-ejekan itu tidak akan pernah berhenti. Pasti ada ya. Tapi pegang teguh janji firman Tuhan. Oke, yang kedua saudaraku. Coba kita lihat kembali pada ayat yang kelima. Sampai ayat yang ketujuh, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Saudaraku yang kedua, dengar baik-baik. Bagaimana waktu kita menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Yang saudara harus lakukan adalah tetap percaya kuasa firman. Saudaraku dengar baik-baik, langit dan bumi dan segala isinya itu diciptakan dengan firman Allah. Dan saya mau katakan saudaraku, firman Allah ini bukan hanya sekedar tulisan atau pernyataan kata-kata Allah, logos, bukan. Tapi firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Yohanes berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh karena Dia. Dan ayat 14 berkata apa saudaraku? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Saya mau katakan saudaraku, tetap percaya kepada kuasa firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan mungkin mengkhianati dirinya sendiri. Firman-Nya pasti akan digenapi. Firman-Nya pasti akan terjadi. Tidak ada seiota pun ya yang tidak digenapi dari pernyataan firman Tuhan. Saudaraku dengar baik-baik. Seringkali saudaraku di tengah-tengah kita menantikan pernyataan penggenapan janji firman Tuhan. Seringkali kita mulai ragu. Kenapa? Karena kita melihat kepada realitas dunia ini. Saya mau katakan saudaraku sekali lagi, ya, ini yang seringkali saya tegaskan, bahwa kita hidup bukan dari roti saja, tetapi kita hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita hidup bukan hanya karena realitas, kenyataan apa yang kita lihat, apa yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita hidup juga oleh karena pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Kita Roma dengan tegas mencatat saudaraku, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa seperti yang difirmankannya kepadanya. Oh, ini sesuatu yang luar biasa saudaraku. Ada satu rema firman yang dia percayai, yang dia pegang. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Secara realitas, kenyataannya dia sudah tua. Istrinya sudah tua, sudah menopause. Istrinya sudah jadi nenek-nenek, nggak mungkin lagi punya anak. Tapi firman Tuhan berkata sekalipun dia
tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia berharap juga dan percaya. Kenapa? Karena seperti apa yang difirmankan Tuhan kepadanya, dia pegang itu. Persoalannya saudaraku, ada begitu banyak orang kenapa kehilangan kekuatan kuasa firman Tuhan karena tidak pernah punya rema firman Tuhan yang dipegangnya. Ini jadi persoalan saudaraku. Kenapa? Karena kita nggak pernah baca firman Tuhan. Karena kita nggak pernah punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah diberi kesempatan untuk bicara secara pribadi, untuk meneguhkan, untuk menyatakan pernyataan-pernyataan dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya mengerti betul tentang rema firman Tuhan, yang Tuhan tegaskan buat kita secara pribadi, maka dunia boleh bergoncang. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kita tetap akan berharap dan percaya. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Saya mau berkata saudaraku hari ini, dalam menanti janji Tuhan saudaraku, tetap percaya kuasa firman Tuhan. Ini bicara kuasa saudaraku, ini bicara otoritas. Sekali lagi ya, bicara kuasa ini bicara otoritas. Langit dan bumi dan segala isinya itu diciptakan dari firman Tuhan. Hari ini mari gunakan otoritas perkataan firman itu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Perkatakan itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku kan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Pernyataan-pernyataan firman itu nyatakan dengan mulutmu. Dengan secara propertik dalam imanmu. Kuasa firman Tuhan itu yang akan berkarya dalam hidup kita. Sekali lagi, firman itu penuh dengan otoritas, kekuasaan. Langit dan bumi diciptakan dari firman Tuhan. Kalau kau perkatakan firman Tuhan, maka dunia ini akan tunduk dalam perkataan firman-Nya. Amin. Ini yang kedua, saudaraku. Ya, waktu kita menanti-nantikan janji penggenapan firman Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bukan saja kita tetap beriman di tengah-tengah suara-suara yang sumbang, di tengah-tengah suara-suara ejekan yang menyudutkan iman kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan, tapi tetap teguh, tetap percaya akan kuasa firman Tuhan. Yang ketiga, nah ini yang terpenting juga saudara ya. Coba kita lihat saudaraku, yang ketiga ayat 8-10, firman Tuhan bilang begini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Sama seperti 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku dengar baik-baik. Cara kita berpikir, logika kita berpikir, kemampuan kita berpikir digambarkan saudaraku seperti bumi dan langit. Satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya kita. Artinya betapa kecilnya kita dan betapa lemahnya kita. Satu perkara saudaraku, waktu kita berharap, waktu kita beriman, waktu kita percaya, yang tidak boleh kita lupakan saudaraku. Belajarlah untuk tunduk kepada kedaulatannya Tuhan. Tetap berserah kepada kedaulatan Tuhan. Mungkin kita berharap untuk kesembuhan, mungkin kita berharap untuk pemulihan ekonomi, mungkin kita berharap akan perkara-perkara yang besar terjadi. Tapi satu perkara yang tidak boleh kita lupakan saudaraku, semua itu terjadi atas penentuan Tuhan. Tuhanlah yang jauh lebih mengerti tentang hidup kita. Apa yang terbaik,
apa yang terindah, apa yang termanis buat hidup kita. Dia jauh lebih mengerti daripada hidup kita. Oleh karena itu saya mau berkata saudaraku, mari belajar untuk menundukkan diri terhadap kedaulatannya Tuhan. Bukan berarti waktu kita berdoa untuk kesembuhan orang tua kita atau orang yang kita kasih, ternyata orang itu meninggal. Lalu kita menganggap bahwa firman Tuhan tidak digenapi atau Tuhan tidak berkuasa. Bukan saudaraku. Tapi saya mau berkata semua yang terjadi dalam dunia ini adalah sesuai dengan kedaulatannya Tuhan. Dan percayalah saudaraku, sekalipun kita tidak memahami, kita tidak bisa menyelami apa yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Firman Tuhan bilang dalam pengkhotbah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang mengerti boleh bilang amin. Ya, saudaraku, ini satu kisah kan tentang Yunus. Atas penentuan Tuhan, ini menarik sekali kalau saudara baca kitab Yunus, selalu ada kata-kata itu. Atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan. Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Kalau saudara tanya, kenapa Yunus lari ke Tarsus? Karena Yunus merasa orang Tarsus pantas mati, pantas binasa. Karena karena Niniwe itu adalah ibu kotanya Asyur. Asyur seringkali bikin susah orang Israel. Jadi waktu Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsus. Tapi firman Tuhan bilang apa? Yunus digoncang dengan angin topan. Dan akhirnya dia ceburkan diri ke laut. Ditelan ikan besar. Atas penentuan Tuhan, ditelan ikan besar. Kalau secara fisika, lumer saudaraku. Orang ditelan ikan besar, orang dimakan ikan besar. Sekalipun gak digigit, lumer saudaraku. 3 hari 3 malam. Tapi atas penentuan Tuhan, dilepehin lagi dia. Setelah itu Yunus akhirnya bertobat dan dia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dia pergi ke Niniwe dan betul Niniwe mengalami pertobatan. Ngambek lagi dia. Betul kan? Tuhan begitu penuh kasih. Niniwe nggak jadi binasa. Akhirnya mereka bertobat. Ini kan memang nabi PA gitu ya. Ada orang tobat malah dia marah-marah. Lalu atas penentuan Tuhan, Tuhan tumbuhkan sebuah pohon jarak. Ini kayak pohon kelapa saudaraku ya. Dia berteduh di bawahnya. Angin sepoi-sepoi enak, dia tertidur. Tapi atas penentuan Tuhan dikasih ulet tuh pohon. Pagi-pagi masih bagus, masih rindang. Siang-siang begitu matahari terik, itu pohon udah kering. Ngambek lagi si Yunus. Disitulah akhirnya Tuhan berfirman sama Yunus. Karena pohon jarak ini yang kamu tidak pernah menanam, tidak pernah menyiram. Kamu begitu sayang, kamu begitu mengasihi pohon ini. Bagaimana dengan aku terhadap ribuan orang-orang di Niniwe. Yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana tangan kanan, mana tangan kiri. Bukankah aku juga mengasihi mereka? Sekali lagi saudaraku. Seringkali logika kita berpikir, cara kita berpikir seringkali bertentangan dengan cara Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar mengerti. 1 harinya Tuhan itu 1000 tahunnya kita. Betapa kecil dan betapa terbatasnya kita. Belajarlah untuk tunduk kepada kedaulatannya Tuhan. Kalau saudara berkata bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah, maka belajarlah untuk berkata, saya mau melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yang hebat tuh Maria, saudaraku. Waktu Maria lagi bengong-bengong gitu ya, lagi ngeliatin bintang, bulan di malam hari, tiba-tiba, aku center class. Oh bukan ya, yang datang apa?
malaikat, salam hai engkau yang dikaruniai. Maria terkejut, apa arti salam itu? Lalu malaikat itu berkata, karena engkau akan melahirkan bayi dan engkau akan menamai dia Yesus. Maria terbingung-bingung, bagaimana hal itu terjadi? Aku kan belum bersuami. Lalu malaikat bilang, roh Tuhan akan turun ke atasmu dan engkau akan mengandung yang datang dari Roh Kudus. Saya percaya Maria tak kaget-kaget, kalau dalam bahasa apa ya, Betawinya mungkin dia kebingung-bingung, terkaget-kaget, tersyok-syok gitu ya. Hah? Suruh hamil? Debat dengan malaikat, tapi malaikat menguatkan dia dan akhirnya dia berkata apa? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Hari ini apa yang menjadi pergumulanmu, engkau debat dengan Tuhan, engkau bergumul dengan Tuhan, tapi pada akhirnya kehendak Tuhan yang jadi. Kalau engkau sungguh-sungguh orang Kristen, orang percaya yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh menaruh imanmu kepada Tuhan, engkau akan tetap tunduk kepada kedaulatannya Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan yang terakhir, wah ini kata-kata mujizat ya. Oke. Ayat 11 saudaraku, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan begini, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudaraku, yang terakhir, yang keempat, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan ketika kita menanti-nantikan janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Firman Tuhan ajar kepada kita saudaraku untuk tetap menjaga kekudusan, menjaga kesucian hidup. Saudaraku, ada begitu banyak orang waktu mereka menanti-nantikan jawaban Tuhan, jawaban doanya, penggenapan janji Tuhan. Seringkali ada begitu banyak orang yang bergerak, berjalan ke kiri dan ke kanan. Keluar daripada rel kehendak firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan mau ingatkan saudaraku, kalau dunia akan hancur lenyap. Sedemikian rupanya firman Tuhan tuntut kepada kita. Betapa harusnya kita menjadi pribadi, hidup dalam kesucian dan kesalehan. Untuk kita hidup di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau saudaraku, untuk kita tetap hidup dalam kebenaran. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak lagi ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita jadi orang percaya, hidup kita sama seperti orang dunia di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Firman Tuhan bilang saudaraku, enggak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Tidak mungkin orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, di bawah tempat tidur. Tetapi akan menempatkan di atas kaki dian. Supaya menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Saya mau katakan biar terang kita, cara hidup kita menjadi teladan bagi dunia ini. Di tengah-tengah kesukaran hidup kita, di tengah-tengah penderitaan hidup kita tetap jadi berkat buat orang. Hidup kita tetap akan berdampak buat bagi banyak orang. Saya masih ingat sekali saudaraku. Waktu saya lagi nginep di Hotel Prodeo 3 minggu saudaraku. Ya, tetap aja saudaraku, saya melayani di sana. Ada banyak orang datang sama saya minta didoain, dia cerita. Dalam hati gue, pan kita sejenis nih, lu punya masalah, gue juga punya masalah.
Ini serius saudaraku. Tapi saya tetap loh jadi berkat di dalam. Saya doain orang satu-satu. Mereka mengaku dosa mereka, mereka mengaku kesalahan mereka. Saya teguhkan mereka, saya doakan mereka. Sampai akhirnya saya bilang, saya minta dikirimin gitar saudaraku. Walaupun sebenarnya itu gak boleh masukin gitar. Tapi penjaganya sampai ngizinin saudaraku. Ya gak apa-apa buat Pak Pendeta. Bukan buat ini kan, bukan buat nyanyi-nyanyi ini kan yang kagak karuan gitu. Karena itu buat nyanyi ibadah saudaraku, buat teguhin orang. Saya penyembahan, saya doain orang satu-satu. Saya berkati mereka. Saya mau katakan saudaraku, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah segala hal yang terjadi dalam hidupmu. Percayalah saudaraku, waktu engkau mau hidup benar, waktu engkau mau tetap hidup dalam kekudusan, jaga kesucian hidup. Hidupmu tetap akan jadi berkat, akan jadi sebuah kesaksian. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Biar hari ini saudaraku, firman Tuhan saya tidak perpanjang, tetapi satu perkara. Waktu kita menaruh iman kita, ya, yang kita harus mengerti. Sampai kita menerima penggenapan janji Tuhan, ada proses yang harus kita lalui. Dan hari ini firman Tuhan katakan tetap beriman di tengah-tengah suara-suara sumbang, suara-suara ejekan yang datang kepada kita. Teguhkan hatimu, tetap percaya. Yang kedua, tetap percaya kepada kuasa firman Tuhan. Langit dan bumi itu diciptakan oleh karena firman-Nya. Oleh karena gunakan otoritas kuasa firman Tuhan yang tidak pernah berakhir. Dan saya mau katakan saudaraku, biar sungguh-sungguh hidup kita tetap berserah kepada kedaulatan Tuhan. Sebab kita punya pemikiran, kita punya kehendak, kita punya keinginan terlalu kecil dengan rancangan dan rencana Tuhan. Dia jauh lebih mengerti tentang apa yang baik buat hidup kita. Karena itu berserahlah di dalam kedaulatannya. Dan yang terakhir, tetaplah hidup menjaga kekudusan. Tuhan memberkati. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita naikkan satu pujian yang katakan hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Hatiku percaya, hatiku Percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Biar di tengah-tengah penantian kami menerima penggenapan janji firman Tuhan. Kami mau tetap beriman, kami mau tetap percaya sekalipun di tengah-tengah suara-suara
yang sumbang, suara-suara yang penuh dengan ejekan, suara-suara yang menjatuhkan dan menghancurkan pengharapan kami tetap mau percaya. Bahkan kami mau tetap percaya akan kuasa firman-Mu. Langit dan bumi diciptakan oleh firman Tuhan. Firman-Mu tidak ada pernah yang gagal. Semua firman-Mu pasti akan terjadi. Oleh karena itu kami mau tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Hari ini biar kami pegang rema firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan menyatakan kuasa firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Bahkan yang ketiga kami mau tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kami berserah kepada penentuan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kami. Penentuan Tuhanlah pasti yang terbaik. Kehendak Tuhanlah pasti yang terindah. Sekalipun kami tidak mengerti, kami tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya. Bahkan yang ketiga, Tuhan menghendaki supaya kami tetap menjaga kekudusan, menjaga kesucian hidup di tengah-tengah penantian kami untuk menerima penggenapan janji firman-Mu. Supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kami tidak berjalan melangkah seperti cara-cara orang dunia. Tapi kami mau memilih untuk hidup tetap dalam kebenaran. Kami mau tetap menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, mari Kau berkati setiap anak-anak-Mu. Biar firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus semua kita yang percaya diberkati firman Tuhan. Dan bertumbuh di dalamnya. Katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan duduk. Baik, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Tiba saat untuk kita bawa persembahan kita. Bisa melalui amplop atau dengan transfer atau ada QR. Kita bawa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas firman-Mu pada siang hari ini Bapak. Sebentar Tuhan kami akan bawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa, yang kami beri. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan warta dalam waktu seminggu sepekan. Shalom Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat Minggu 21 Januari 2024,
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara men-scan QR barcode atas nama GBI Katarizo. Terobosan doa dan puasa diadakan hari Rabu depan tanggal 24 Januari 2024 jam setengah 8 malam, bertempat di gereja. Mari awali hari dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan Sabtu depan tanggal 27 Januari 2024 jam setengah 6 pagi yang diadakan secara online via Zoom. Hai anak muda, hadirilah ibadah Youth and Teens yang diadakan hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 jam 6 sore yang bertempat di gereja. Ibadah Katarizo Kids yang diadakan hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 jam 9:15. Mari Bapak Ibu membawa putra dan putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Ibadah raya minggu depan tanggal 28 Januari 2024 jam 7 pagi untuk ibadah yang pertama dan jam 9:15 untuk ibadah yang kedua dengan pembicara Bapak Pendeta Eli Kasihin Ruru. Bagi kaum pria, hadirlah ibadah kompak komunitas pria Kristus berdampak diadakan hari Sabtu jam setengah 8 malam dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Haryanto Winata SEMA MTH bertempat di gereja. Mari jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati kaum pria Allah. Selamat buat jemaat yang berulang tahun di minggu ini, Ibu Yulianti, Ibu Jenny Suryanti, Ibu Giok Ing, dan Saudari Kesia El Karisa. Panjang umur, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih buat seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Yulianti, buat Ibu Jenny, Ibu Yoking, dan Saudari Kesia. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, diinformasikan bahwa kita akan melakukan pelantikan kepengurusan lengkap Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarizo periode tahun 2024 pada minggu pertama Februari ya. Jadi bagi nanti saudara-saudara yang terpilih dan akan dihubungi, mohon menggunakan jas lengkap ya. Yang punya PIN Katarizo boleh dikenakan. Baik, itu saja saudaraku. Diingatkan buat para pria, Sabtu ini ada ibadah kompak ya, komunitas pria Kristus yang berdampak. Hari Rabu ada terobosan doa, mari berdoa dan berpuasa. Rabu 24 Januari 2024 nanti kita akan berdoa bersama-sama jam setengah 8 malam. Baik, itu saja pengumuman yang tambahan yang perlu disampaikan. Kita akan akhiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyatakan, kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir ibadah kami saat pagi hari ini, hati kami bersuka cita kalau kami boleh datang beribadah kepadamu dengan ucapan syukur kami, puji-pujian dan sembah kami naik di hadapanmu, menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Bahkan pagi ini kami boleh belajar kembali akan firman-Mu untuk kami menanti-nantikan penggenapan janji firman-Mu itu berlaku dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Seperti janji firman-Mu, diberkatilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah roti makanan kami.
air minuman kami, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya kemenangan, sukacita, damai sejahtera Allah menjadi bagian milik kami. Berkat Allah mengalir buat semua hamba-hambamu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pekerjaan Tuhan pada hari ini. Tidak terkecuali, baik dalam ibadah raya kedua, pertama, maupun dalam ibadah anak hari ini Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah pengabdian kami, jerilah kami, Tuhan yang akan membalas dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Buat Ibu Yulianti, buat Ibu Jenny, buat Ibu Gyoking, buat Saudari Kesia. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka. Tuhan sumber kehidupan memberkati segala kerinduan mereka. Menyatakan kasih karunia dan mewujudkan apa yang jadi harapan mereka. Bahkan kesehatan, keadaan yang baik, memelihara hidup mereka. Supaya senantiasa baik selalu keadaan mereka. Kami berdoa mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan Yesus. Tambah hidup semakin memuliakan, semakin menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini Tuhan, gerejamu. Kami percaya Tuhan yang akan tuntun pekerjaanmu di tempat ini. Menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan pakai untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Kami boleh bertumbuh bersama-sama menjadi umat Tuhan yang kudus milik kepunyaan Tuhan sendiri. Menjadi pribadi yang mengalami kedewasaan penuh dalam Kristus. Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati susunan kepengurusan yang akan dilantik pada minggu pertama Februari. Tuhan memberkati. Kami juga membawa saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka Tuhan. Kami berdoa buat Pak Henry Ridwan Nenggolan. Kami berdoa buat Ibu Akim Mama Yopi. Kami berdoa Tuhan juga buat Pak Budi dan Ibu Wati. Buat Pak Ketut Supardi. Mari Tuhan Kau lawat mereka. Kau memberkati juga buat Ibu Ana, istri dari Pak Tan Keing. Mari Tuhan Kau lawat mereka. Kau jamah mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan Engkau menyembuhkan. Kami juga berdoa buat Ibu Tri, mama dari Krisdian Tuhan. Kau lawat hidup mereka satu persatu. Kesembuhan ilahi terjadi. Buat hambamu Bapak Pendeta Parlin juga Tuhan jamah dari sakit stroke-nya. Tuhan pulihkan bersama-sama kembali dengan kami beribadah di tempat ini. Dalam nama Yesus, lawatanmu Tuhan menyembuhkan anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia. Kami memberkati tanah air kami biar Indonesia penuh dengan kedamaian, keharmonisan. Tuhan memberkati, jauhkan dari segala bencana, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari kejahatan-kejahatan terorisme. Tuhan berikan kewibawaan kepada aparat penegak hukum, kepada pemerintahan kami. Hati yang takut akan Tuhan ada pada mereka supaya bekerja membawa kesejahteraan bagi bangsa ini. Kami berdoa menjelang pemilihan umum tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk pemilihan legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Kami percaya Tuhan campur tangan dan Tuhan tetapkan yang terpilih adalah yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ada sejahtera buat Indonesia, ada shalom buat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan akan menyertai hari-hari kami. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pekerjaan, studi, pendidikan kami. Tuhan, apa yang kami kerjakan semua di bawah kebenaran firman-Mu. Tangan Allah ada di atasnya. Memberkati usaha dan pekerjaan kami. Diberkati dengan keberuntungan dan keberhasilan. Kami percaya setiap kendala, tantangan yang kami hadapi, Tuhan buka jalan. Tangan-Mu berkarya memberkati setiap hidup umat-Mu, jemaat-Mu. Kami percaya yang terbaik, yang terindah, yang termanis, yang Tuhan berikan buat kami. Keberhasilan dan keberuntungan. Berdoa buat setiap kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu, jemaat-Mu di GBK Tarizo. Damai Allah melingkupi keluarga kami, ada sejahtera Allah
Biarlah menjadi rumah tangga yang berbahagia, penuh sejahtera Tuhan. Dan kami boleh hidup senantiasa penuh dengan kerukunan. Oleh karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati dan bertumbuh di dalamnya. Katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Tuhan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku.